Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan dan diberkati Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, saat ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Maka berbicara Zofar orang Naamah, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmah. Karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menedakkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa di kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu, tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan napas. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-20 dalam Ayub pasal 11. Dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu nasihat Zofar. Sekali lagi, nasihat Zofar. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu Ayub, seorang tokoh Ayub, dia bukan hanya memiliki istri, bukan hanya memiliki anak atau juga memiliki ternak, namun juga dia memiliki sahabat. Salah satu sahabatnya yaitu Zofar. Sesuai dengan perikop kita dalam Alkitab, yaitu anjuran Zofar supaya Ayub
merendahkan diri di hadapan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu seorang sahabat pasti akan memberikan suatu nasihat ataupun tidak kepada kita. Ada sahabat yang mungkin peduli ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, atau mungkin ketika kita mengalami kebahagiaan. Ada sahabat yang mungkin dia baru peduli, atau ada sahabat dalam kesusahan, kesenangan pun dia tetap peduli kepada kita. Namun di sini saya mau ngambil sisi positif dari Zofar, di mana dia memberikan nasihat kepada Ayub, di mana kita melihat Ayub mengalami banyak penderitaan, bukan hanya istrinya yang hilang atau istrinya yang tidak peduli kepadanya, bukan hanya ternaknya yang mati ataupun anak-anaknya. Namun jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Ayub mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Tapi kita melihat Zofar ingin memberikan nasihat kepada Ayub. Saya percaya tujuan Zofar melakukan ini, dia hanya ingin Ayub, jikalau mungkin memang dia ada salah kepada Tuhan ataupun perilakunya, Zofar ingin mengharapkan Ayub tetap merendahkan hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana sikap Zofar ketika Ayub mengalami kesulitan. Mungkin di antara kita memiliki sahabat, namun saya hanya berpikir positif tentang Zofar, bahwa dia mungkin sangat peduli kepada Ayub, sehingga ketika Ayub mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, dia peduli. Dan mungkin ada juga sahabat ketika kita mengalami kesusahan, tapi memang dia memberikan nasihat, tapi nasihat itu terkadang menyakiti hati kita, atau nasihat itu menyinggung perasaan kita, dan itu membuat kita semakin down. Tapi ada sahabat dalam kesulitan kita, memang dia memberikan nasihat dan memberikan kelegaan kepada hati kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, adakah kita mengalami demikian? Atau mungkin kita berperilaku kepada orang, ketika kita melihat sahabat kita, kita bukan mendukung dia, kita bukan malah membuat dia semangat, malah melemahkan dia dengan kata-kata kita yang mungkin menyakiti hatinya, dengan kata-kata kita yang kasar. Jemaat yang diberkati Tuhan, Zofar memberikan nasihat kepada Ayub. Saya percaya tujuan Zofar bukan untuk menjatuhkan Ayub, namun ada mungkin dalam sisi yang lain berpikir Zofar mungkin berpikiran bahwa Ayub itu berdosa. Namun itulah manusia. Manusia mungkin mengada-ngada atau mungkin memberikan asumsi, ada yang positif, ada yang negatif. Namun apapun asumsi manusia terhadap kita, asumsi orang terhadap kita, satu hal yang boleh saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, ambillah sisi positif dari setiap pendapat orang terhadap kita. Mungkin dia menyampaikan hal yang negatif, tapi terimalah itu sebagai hal yang positif untuk membangun kita, untuk membuat kita semakin maju, untuk membuat kita semakin menjadi orang yang semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan semakin beriman. Dan jikalaupun mungkin itu benar, kita penderitaan itu datang karena perilaku kita, mari kita koreksi. Ataupun mungkin penderitaan itu datang atau kesulitan itu datang karena bukan karena tindakan kita dan kita merasa tidak melakukan kesalahan, mari kita tetap memperbaiki diri, kita tetap menerimanya, dan tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan jangan ada kesombongan dalam hati kita. Saya melihat Zofar dan juga Ayub sebagai seorang yang menderita, dia mengambil sebuah sisi positif dalam hidupnya, sehingga kita akan melihat akhir dari Ayub, dia diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Dalam setiap kesulitan yang dia alami, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Apapun kata orang, dia tetap mengikut Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, luar biasa mengajari kami, supaya kami menjadi sahabat yang mendukung secara positif, dan kami juga
boleh mendukung orang-orang di sekeliling kami dengan kata-kata yang baik, sehingga orang-orang boleh diberkati melalui nasihat yang kami berikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagi